Salam saudara, kita kembali memasuki Abam episode 519. Dari seorang pria usia 42 tahun, sudah menikah, swasta. Salam hormat Bapak Pendeta Erastus Sabdono, saya sudah sangat terdistrak, sangat menyenangi visi misi tentang pelayanan Bapak, yaitu hidup suci, LB3 dan bertanggung jawab. Saya seorang pelayan di gereja yang berbeda dengan GSKI. Selama ini saya dan istri mengikuti pelayanan GSKI hanya lewat Truth ID. Yang sering kami ikuti ialah pelayanan doa pagi jam 5. Kami belum pernah onsite, sangat berharap dan merindukan juga kami bisa ikut ibadah onsite di Jakarta. Yang saya mau tanyakan, menyikapi pelayanan saya, visi dan misi firman Tuhan dalam gereja kami dengan visi dan misi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Eras sangat jauh berbeda. Saya sudah sering bertanya sama Tuhan apakah kami pindah ke GSKI, namun Tuhan belum memberi jawaban. Bagaimana menurut pertimbangan Bapak? Saya minta nasihat Bapak. Terima kasih. Saya tidak tahu Anda sebagai apa, ya. Apakah gembala jemaat? Apakah wakil gembala atau hanya aktivis atau mungkin juga pengerja full timer. Status Anda sangat menentukan bagaimana jawaban yang saya harus berikan. Tetapi yang pertama saya harus tegaskan, tetaplah belajar kebenaran sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Bertumbuhlah terus. Dimanapun Anda berada, jangan melihat label denominasi saudara. Selama saudara bisa jadi berkat di gereja di mana saudara berbakti atau beribadah, tetaplah ada di situ, tetaplah datang di gereja itu. Untuk memberkati gereja tersebut tanpa saudara harus pindah sinode lain. Tetapi dalam situasi tertentu di mana saudara tertolak, saudara harus pindah sinode lain, pindahlah. Karena Tuhan tidak melihat sinode, Tuhan melihat hati individu. Dan Tuhan mau kita memiliki pelayanan yang tidak terkendala atau tidak terhambat. Sebab kalau gereja Anda mengajarkan sesuatu yang tidak membawa orang ke langit baru, bumi baru, ya itu masalah. Nah, kalau saudara masih bisa memberkati gereja itu, menyadarkan pelayan-pelayan Tuhan di situ untuk ada di track Injil yang benar, saudara tetaplah di situ. Kalau sampai tertolak, ya kebaskan debu dari kakimu dan pergilah ke gereja di mana Tuhan berkenan Anda ada di situ. Saya senang membaca tulisan ini, berarti suara kebenaran berdampak. Kalaupun kita tidak bertemu di bumi, kita akan bertemu nanti di LB3, langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. Dari seorang wanita yang tidak disebutkan umurnya, Salam, selamat Pak. Mau menyampaikan pesan dari jemaat sebagai berikut. Salam, tolong sampaikan ke Pak Pendeta Erastus, berkat Tuhan dan berkat ikut pemuritan dari suara kebenaran. Saya dalam menghadapi suami saya yang sakit jiwanya dan keluarganya, saya nggak sampai depresi berkepanjangan dan menjadi gila, Pak. Saya sudah belajar nggak sakit hati walau suami saya nggak berubah sekalipun. Malah tambah parah kelakuan suami saya dan mulutnya. Soalnya saya disuruh fokus pada Tuhan Yesus dan kerajaannya, nggak pada dunia yang makin buruk. Berkemas-kemas tiap hari, Pak. Salam LB3, berarti Anda sudah masuk dalam kebenaran yang murni. Ujian saya tambah berat, Pak, setelah tahu suara kebenaran. Saya dan anak saya sekarang harus sembunyi-sembunyi kalau mendengarkan YouTube suara kebenaran Pak Eras. Apalagi ke gereja. Dilarang sama suami dan keluarganya. Kami terikat karena dibiayai uang kuliah oleh keluarga suami yang notabene pendeta ajaran lain yakni mesianik. Salam saya yang tetap setia bertekun sampai dipanggil pulang Bapa di surga. Amin. Bijaksanalah ya. Kalau
ajaran dari suami dan keluarganya beda, ya pasti tidak beda dalam hal yang sangat prinsip. Masih percaya Yesus sebagai juru selamat, bisa ada perjumpaan-perjumpaan kebenaran dengan gereja ini, ikuti saja dulu. Tetapi saudara akan tetap bisa mendengarkan suara kebenaran walau sembunyi-sembunyi, itu bisa. Tidak harus mesti terang-terangan. Di gadget kok kita bisa di toilet, di jalan, di mana bisa mendengarkan khotbah saya. Oke. Senang saya membaca ini juga. Sekarang dari seorang single mom usia 45 tahun, karyawan swasta, 3 anak cowok semua. Salam Pak Pendeta Erastus, saya adalah pecinta suara kebenaran meskipun saya ibadah di salah satu sinode gereja karismatik di pelosok kebun kelapa sawit. Gereja di mana saya bernaung adalah gereja cabang, sehingga gembala kami datang hanya 1 kali dalam sebulan. Sehingga saya ditunjuk untuk berkhotbah di ibadah minggu ketika gembala kami tidak datang. Nah, ini wanita usia 45 tahun ya. Memang jemaatnya hanya sedikit sekali, 8 kakak. Alat musik hanya pakai gitar tanpa sound system. Dalam khotbah saya selalu mengambil materi dari khotbah-khotbah Pak Eras, karena saya sadar saya hanya seorang pengerja yang tidak ada basic teologi. Saya takut salah menyampaikan kebenaran kepada jemaat. Apakah saya salah Pak jika khotbah saya selalu menjiplak khotbah Pak Eras? Jika saya salah harus bagaimana kelanjutannya? Menjiplak benar banget, daripada Anda mengajarkan yang salah. Jiplak saja khotbah saya dan jangan sebut-sebut nama saya sebagai sumbernya. Nanti akan menjadi resistensi, akan terjadi resistensi atau penolakan. Justru saya menganjurkan orang-orang di sekitar saya kalau khotbah, khotbahkan apa yang saya khotbahkan. Ulangi, jiplak, plagiasi positif. Oh, amin. Diplagiasi ya. Itu semua milik Tuhan, bukan milik saya. Anda tidak menjiplak saya, hanya Anda menjiplak Alkitab. Sebab saya hanya mengambil apa yang ada di Alkitab. 2. Apakah saya bisa mendapat materi-materi khotbah dari Pak Eras berbentuk cetakan? Manis, jambu, manis. Anda akan mendapat, nanti nomor telepon Anda akan saya serahkan kepada yang akan mengirim bahan-bahan saya. Puji Tuhan. Pasti saya akan kirim. Pak, kalau nggak salah Pak Eras ada kumpulan lagu di Telegram. Kalau bisa saya mohon dikirim linknya. Siap. Staf saya ada di sini akan mengirimkan linknya. Mohon doanya Pak, supaya saya bisa hidup kudus dan terus bisa membantu pelayanan gereja kami. Saya mau fokus berkemas-kemas dan tidak akan menikah lagi. Wah, baru saya mau ngomong. Jika Tuhan berkenan, jangan menikah lagi. Ada tulisan ini. Saya kalau membaca tanya jawab di Abang belum saya baca sebelumnya. Jadi saya ini langsung ya, spontan. Saya akan bekerja meskipun gaji hanya 3 juta per bulan. Saya akan mengurus ketiga putra saya bersama Tuhan. Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Semoga Pak Eras panjang umur. Kalau anakmu sudah besar, mau sekolah di Jakarta, khususnya di STTE Ekumene, jurusan PAK atau teologi atau jurusan yang lain, saya akan sambut. Ya, tentu harus memiliki indeks prestasi yang baik waktu SMA, ya bisa bahasa Inggris dan lain-lain ya. Senang sekali saya membaca ini. Oke. Wanita usia 30 tahun, menikah, 1 anak laki-laki, guru PAUD. Salam Pak Eras dan segenap Truth ID. Terima kasih atas tawaran Bapak kepada saya untuk melanjutkan S2 di STI Ekumene. Saya sangat bersemangat dan merasa terteguhkan kerinduan saya untuk bisa melayani sekolah minggu di gereja-gereja. Saya rindu anak-anak bertumbuh secara rohani dan melekat dengan Tuhan. Namun saya sekarang masih kuliah di semester 6 di universitas swasta lokal Pak. Setelah lulus jika Tuhan memang menghendaki saya berencana mendaftar di STI Ekumene. Saya akan gumulkan hal ini mengingat tanggung jawab saya sebagai istri dan ibu. Oke. Selesaikan dulu S1-mu, baru melanjutkan S2-nya di STT Ekumene. Selanjutnya Pak, saya bersyukur kepada Tuhan anak saya umur 9 tahun sedang senang membaca Alkitab, menonton Superbook dan mempertanyakan banyak hal mengenai Alkitab.
Namun ada banyak pertanyaan dia yang tidak bisa saya jawab. Pertanyaan itu diantaranya ini. Bu, manusia purba itu kapan ya? Apakah Adam dan Hawa belum bisa menulis waktu itu? Kok bisa kitab Kejadian ditulis oleh Musa? Bagaimana Tuhan berbicara kepada orang yang menulis Alkitab? Apakah secara tatap muka apa gimana? Aku juga pengen Tuhan berbicara secara tatap muka sama aku. Aku pengen tahu apakah suara Tuhan itu lembut, halus, apa gimana. Oke, bagaimana manusia purba itu? Kapan ya? Yang disebut purba itu artinya masa lalu, masa di mana dunia belum modern atau maju seperti hari ini. Manusia purba artinya manusia awal, ketika belum sebanyak manusia hari ini. Cukup diberitahu itu. Manusia awal ketika manusia belum banyak, dunia belum modern, belum maju, itu manusia purba. Apakah Adam dan Hawa belum bisa menulis waktu itu? Tentu kemungkinan besar belum bisa menulis. Tapi pasti bisa sudah menemukan simbol-simbol kata, simbol-simbol kalimat yang bisa menjadi alat komunikasi. Seperti tulisan-tulisan kuno itu berbentuk gambar. Oke. Kok bisa kitab Kejadian ditulis oleh Musa? Iya, karena Musa adalah seorang terpelajar. Dunia sudah mengenal tulisan pada zaman Musa. Dan apa yang ditulis Musa itu lewat dua saluran. Satu, lewat dokumen lisan, jadi dari mulut ke mulut, dari orang tua ke anak, ke cucu, cicit, dan terus sampai ke Musa. Yang kedua, oleh hikmat Allah, marifat Allah. Tuhan seringnya bertemu dengan Musa atau Musa bertatap muka dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada orang yang menulis Alkitab? Ada pewahyuan di dalam hati. Dan pewahyuan itu cukup membuat orang bisa mendengar suara Tuhan di dalam hatinya. Apakah secara tatap muka apa gimana? Kalau Musa tatap muka juga. Tetapi penulis Alkitab yang lain tidak. Jadi ada suara di hati yang bisa didengar. Begitu dijawab kepada anakmu umur 9 tahun. Dia berkata, aku juga pengen Tuhan berbicara secara tatap muka sama aku. Tidak perlu tatap muka. Karena Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus pasti berbicara. Sejelas kalau kita tatap muka dengan orang. Apakah suara Tuhan itu lembut, halus, apa gimana? Suara Tuhan bisa lembut, kalau lembut, halus, kalau lembut, atau tidak lembut, atau keras waktu Tuhan marah. Dengar. Ya, itu jawaban untuk anakmu. Saya jawab, kata ibu ini. Kalau kita setiap hari tekun mencari Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan itu berbicara lewat banyak cara. Setuju. Tuhan juga bisa berbicara lewat peristiwa-peristiwa atau kejadian. Tapi ini belum bisa disampaikan ke anak karena konteksnya adalah bagaimana hubungan eksklusif dengan Tuhan. Lewat suara-suara yang pribadi. Pertanyaan berikut. Bu, kenapa Tuhan membiarkan Ayub dicobai iblis? Tuhan memang mengizinkan supaya Ayub diuji. Seperti kalau anak sekolah mau lulus diuji dulu. Walaupun gurunya tahu pasti dia lulus karena pinter. Tapi harus ada bukti. Maka ada ujian. Nah, kenapa Tuhan membiarkan Yohanes Pembaptis dipenggal? Ya, karena Tuhan mau membuktikan kepada orang-orang zaman itu bahwa Yohanes Pembaptis seorang saleh yang lebih memilih dipenggal daripada kompromi terhadap dosa. Ia dipenggal oleh raja yang mengambil istri orang. Jadi dia dipenggal. Ya. Kenapa membiarkan? Karena Tuhan mau menjadikan Yohanes sebagai kesaksian. Dan Yohanes setelah dipenggal bukan celaka, dia masuk surga. Banyak orang Kristen juga yang dipenggal kepalanya, tapi masuk surga dan lebih beruntung dipenggal daripada tidak dipenggal tetapi hidup dalam dosa. Sampaikan begitu, Bu. Kenapa Tuhan tidak mengadakan mujizat supaya Yohanes Pembaptis tidak perlu mengalami hal yang mengerikan itu? Itu bukan hal yang mengerikan. Menderita untuk kemuliaan Allah itu indah. Sebab banyak orang yang menderita yang dimuliakan.
Roma 8 ayat 17. Saya jawab begini, enggak atau saya hanya jawab enggak tahu deh. Oh, mamanya bilang enggak tahu. Itu hanya Tuhan. Kita mungkin tidak bisa tahu maksud Tuhan dari semuanya itu, tapi kita percaya Tuhan Maha Bijaksana lebih tahu apa yang terbaik. Ini jawaban untuk orang tua, Bu. Untuk anak-anak, beritahu bahwa dengan dipenggal dia akan mendapat upah besar di surga. Itu. Tapi saya takut dengan seiring dia dewasa, dia diombang-ambingkan oleh ajaran dunia, karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia kemukakan secara memuaskan. Kalau ibu ikut Truth ID, ibu akan cerdas. Ibu pasti bisa menjawab. Jawaban ibu tadi nggak salah loh, benar. Kita tidak tahu kebijaksanaan Tuhan, tetapi itu jawaban untuk orang yang lebih dewasa. Tetapi puji Tuhan kalau jawaban itu bisa memuaskan dia, bisa menjawab, bisa saja. Mengingat media informasi yang terbuka luas, semua sumber informasi ada dan mudah diakses, membuat saya paranoid, takut anak saya terpengaruh untuk tidak lagi percaya Tuhan. Ibu takut akan Tuhan, ibu terpelihara juga orang yang ibu kasih termasuk anak ibu ini. Selamat berjuang, Tuhan memberkati, diberkati ibu dan anak ibu. Oke. Kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Seorang pria usia 42 tahun, pelaut. Salam Bapak Eras yang terhormat. Begini Pak, saya ini seorang duda. Pernah menikah di tahun 2014 dan resmi diceraikan oleh istri pada tahun 2016. Adapun alasan dari beliau itu karena pil, pria idaman lainnya, yang kudapati dan terbukti dengan merajut merajut asmara, lama mereka kembali, selingkuh hati dan tubuh. Selagi saya sedang bekerja dan berniat untuk meninggalkan pasangan masing-masing, dia juga punya pasangan, lalu ingin bersatu dan menikah. Untuk lebih adilnya sedikit saya bercerita tentang mantan istri saya tersebut. Beliau dilahirkan dan besar sebagai seorang Kristen, lalu pada satu waktu beliau pernah meyakini agama Islam, lalu dipanggil dan dipulihkan kembali oleh keluarganya. Jadi pernah masuk Islam, kembali ke Kristen. Setelah menikah, kehidupan kami selayaknya sebagai Nasrani lainnya, dan sebelum saya berangkat bekerja ke kapal, saya telah mencoba menitipkan istri saya kepada penatua, istri pendeta kami pada waktu itu, supaya aktivitas kerohaniannya tidak terhenti karena saya jauh, suaminya jauh. Tapi setelah saya pergi bekerja, setiap minggu saya coba ingatkan supaya beribadah, dan sampai 7 sampai 8 bulan beliau menolakku. Istri menolak. Hingga saya pada akhirnya pernah melontarkan kata-kata jahat kepadanya yang berbunyi, lebih baik bagi saya kehilangan kamu daripada kehilangan Tuhan saya. Jika kamu mau hidup dengan keislamanmu, pergilah. Walau setelah itu saya menyadari jika itu salah ucapan itu. Setelah 6 tahun ditinggalkan dan sendiri, pada akhirnya saya merasa kesepian dan membutuhkan teman hidup. Berdosakah saya atau jahatkah saya dipandang Allah Pak jika saya berkeinginan menikahi gadis lain yang kucintai? Saya telah lama ingin bertanya hal ini pada Bapak, hanya saya urungkan. Sebagai Bapak Gembala, saya mohon perhatian dari Bapak dengan pertanyaan saya ini. Oke, yang pertama, apakah istrimu sudah menikah? Kalau sudah menikah, kamu tidak bisa dikatakan salah kalau menikah lagi. Yang kedua, kamu punya anak tidak? Ya, kamu gumuli masalah ini dengan minta petunjuk Tuhan. Ya, kamu bisa memulai hidup baru dengan istri yang Tuhan berikan padamu. Kalau pilihan yang lama memang sudah berlalu dan tidak akan bisa dipertemukan kembali karena sudah menikah dan mungkin juga punya anak. Jadi ada celah, ada pintu, ada kemungkinan kamu menikah. Tetapi hiduplah baru dan jangan melakukan kesalahan yang sama, yaitu memilih pasangan yang keliru. Kali ini kamu harus memilih pasangan yang tepat dan selamanya tidak akan pernah cerai.
Tetapi kalau kamu tidak menikah lagi, itu tentu juga lebih baik. Saya katakan lebih baik, tidak mutlak ya. Kembali tanyakan kepada Tuhan. Tetapi tetap terbuka pintu atau kemungkinan itu. Dari pria usia 34 tahun, Salam Pak Pendeta, Pak Erastus, saya ingin bertanya. Saya ini sudah menikah hanya kekeluargaan dan mempunyai anak berumur 14 tahun. Ya. Pria ini tidak saya sebutkan identitasnya karena tidak ingin disebutkan, tapi jelas usia 34 tahun pria. Ya. Saya bersama istri belum punya surat nikah dan tidak melakukan pemberkatan secara agama karena dulu istri saya beragama Buddha dan saya Kristen. Juga saya melakukan kesalahan di masa muda, saya melakukan hubungan di luar nikah sehingga saya tidak menikahi istri saya secara sah di hadapan Tuhan dan secara negara. Tapi kami sudah bertobat dan mengakui kesalahan kami yang kami perbuat dulu. Pak Era, saya ingin bertanya apakah bisa kalau saya dan istri saya ingin peneguhan nikah di gereja, tidak punya berkas-berkas bukti kami sudah nikah. Kami hanya punya kakak dan anak kami sudah umur 14 tahun. Sangat bisa. Sangat bisa. Surat bisa diurus di kelurahan. Kalau Anda punya KTP, punya kakak, bisa. Gereja harus memberkati. Kiranya Pak Eras mau membantu kami. Oh ya, sekarang saya membawa istri saya hidup benar melalui khotbah Bapak dan Pak Wiknyo melalui Truth ID. Sekarang istri saya sudah menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Dan Tuhan, terima kasih Pak Eras, mohon bimbingannya. Pak Eras sudah seperti orang tua kami. Saya selalu mendengar nasihat-nasihat Bapak di Truth ID dengan istri ketika saya pulang kerja dan kami selalu berusaha hidup benar. Mohon doakan kami juga Pak agar kami bisa kuat untuk hidup benar dan kami sudah sepakat gak mau berurusan dengan dosa lagi sekecil apapun dosa itu. Aduh, saya terharu membaca ini. Sehat selalu Pak Eras, Bapak dan guru kami sekeluarga. Kalau tidak keberatan nanti kamu akan dihubungi oleh staf saya untuk diatur peneguhan nikahnya. Kalau memang kamu belum menjadi anggota gereja manapun, walaupun kamu ada di luar kota ini, tapi kotamu dapat kami jangkau. Saya bisa mengutus seorang ke kotamu kalau jaraknya bisa ditempuh sekitar 1,5 jam, 2 jam. Pemberkatan nikah. Atau kamu yang ke Jakarta mendapat peneguhan nikah. Tahu surat-surat harus diatur. Nah, perlu diberitahu bahwa kalau tidak diberkati di gereja itu tidak sah. Pernikahan sah itu diteguhkan oleh gereja dan negara hanya mencatat saja. Ini akan dihubungi dan kamu akan dibantu oleh kami. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami dapat melayani jemaat yang ada di luar kota jika tidak memiliki keanggotaan di gereja lain atau sudah keluar dari keanggotaan gereja lain. Ini yang kami sebut sebagai e-church. Ini bukan mau menarik orang menjadi anggota gereja kami, tapi mereka yang sudah cinta suara kebenaran, menjadi anggota keluarga suara kebenaran, mereka harus kami layani. Walaupun mungkin di luar negeri. Oke, Tuhan memberkati. Ibu rumah tangga usia 42 tahun. Salam Pak Eras, kesempatan ini saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang tawar hati? Saya tidak bisa cerita karena terlalu panjang. Namun intinya dari peristiwa yang saya alami dengan orang lain membuat saya jadi tawar hati terhadapnya. Meskipun saya terus berdoa supaya dapat mengampuni orang itu. Saya ingin sekali mengampuni karena saya tahu tidak baik menyimpan kemarahan pada orang lain. Tetapi sejujurnya setelah kejadian di mana dia memarahi suami saya lewat saya kala itu lewat telepon, hati saya menjadi tawar setiap kali mendengar namanya. Padahal sebelumnya saya begitu mengasihi mereka sebagai keponakan meskipun keponakan dari suami. Pertanyaan saya, apakah boleh saya tawar hati terhadap orang yang pernah menyakiti kami? Tawar hati di sini maksudnya apa dulu? Kalau sampai tingkat dendam, sakit hati dan mengharapkan kecelakaan orang itu dosa. Tapi kalau tawar hati hanya saudara merasa sudah tidak bisa lagi mempercayai dia dan tidak lagi mau dipercayai, tidak salah.
Misalnya saya dikhianati orang di sekitar saya, ya sudah. Saya jadi tawar hati, saya tidak percaya lagi orang itu dan saya tidak mengharapkan dia percaya saya. Dia nggak percaya saya nggak apa-apa dan aku pun tidak mempercayai dia. Udah masing-masing saja hidup dan melayani Tuhan dan kita tidak mengharapkan kecelakaan orang itu. Tentu kita berharap orang itu tetap diberkati Tuhan, tidak celaka. Nah, tawar hati yang tidak membuat kita berdosa di sini. Tapi kalau tawar hatinya membuat kita dendam, benci, dan kita berupaya untuk membalas, entah menjelek-jelekan nama dia atau tindakan yang merugikan dia, nah itu dosa. Jika tidak, nggak masalah. Oke. Saya ingin sekali mengampuni, tapi tidak dapat saya pungkiri posisi hati saya masih di tahap tawar hati. Iya, tawar hatinya bagaimana ya? Bagaimana tanggapan Bapak? Saya ingin sekali diarahkan dan bagaimana saya harus bersikap karena saya ingin dibebaskan dari hal-hal yang tidak perlu, namun tak tahu harus bagaimana. Sesungguhnya saya sedih sekali Pak, karena yang melakukan adalah ponakan suami saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban Bapak. Begini, ini sering jadi alasan. Saya sebenarnya tidak sakit hati kalau orang lain yang melakukan itu, tapi karena itu saudara sendiri sakit hati saya. Nah, itu bersyarat namanya. Kamu tidak boleh buat itu. Siapapun orang itu, dia berhak berbuat itu. Mau saudara, mau orang tua, mau siapapun. Jadi jangan menuntut orang berbuat sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Jadi kau punya tuntutan kalau saudara nilainya harus 8, kalau orang lain 4. Enggak. Mengampuni tanpa syarat. Ingat, kamu benci, marah, bisa ke arah sakit hati. Tidak ada untungnya. Kamu harus berprinsip tidak ada yang bisa melarang kamu untuk mengampuni dia. Tidak ada yang bisa melarang kamu untuk melupakan salahnya. Tak ada yang bisa melarang kamu untuk memberkati dia dengan doa yang tulus. Lakukan itu. Kamu bisa melakukannya. Jangan memanjakan perasaan dan jangan menuntut orang berbuat seperti yang kamu mau. Oke? Aku percaya, saya percaya kamu orang baik. Kamu bisa melewati ini, ya. Kamu belum dewasa sekali, tapi bertumbuhlah dewasa. Ya, usia muda 42 tahun, mestinya kamu lebih matang, ya. Bisa keluar dari ketidakdewasaan itu. Selamat berjuang dan saya akan bimbing kamu terus. Lewat Truth ID, lewat doa pagi jam 5 setiap hari. Dari seorang wanita, "Salam Pak, saya butuh nasihat dari Bapak. Begini Pak, saya terjerat pinjol. Untuk membayar saya sama sekali tidak bisa lagi. Semua barang juga sudah dijual, tapi tidak bisa menutupi juga. Saya harus bagaimana Pak? Saya sudah putus asa." Ya, saya nggak bisa jelaskan. Jawaban saya apa? Saya tidak tahu berapa uang yang kau pinjam dari pinjol. Untuk apa uang itu? Kamu perlu dibimbing secara khusus. Tapi ini kamu sembrono, kamu ceroboh. Orang yang berbuat seperti yang kamu lakukan, saya sudah ketemu beberapa orang. Rata-rata orang-orang ceroboh yang tidak berpikir panjang. Dan kalau punya sikap atau sifat yang tidak mau berpikir panjang, kamu akan punya masalah terus di hari-hari kemudian. Ya, nanti kamu akan dinasihati secara khusus, ya. Tidak bisa lewat abam karena masalahnya tidak jelas. Saran saya, nasihat saya kepada semua saudara, jangan meminjam uang kalau itu saudara mengerti tidak bisa saudara kembalikan, apalagi berbunga. Jangan beli barang atau membelanjakan sesuatu yang itu di luar kemampuanmu. Kalau misalnya Anda punya gaji 3 juta, jelas kamu hanya bisa naik motor, itu pun motor butut, atau mungkin hanya bisa naik bus. Jangan coba-coba beli mobil. Berpadalah dengan apa yang ada, ya. Orang yang sudah sering suka meminjam, nanti akan memiliki irama suka meminjam. Sampai pinjol, ini kalau orang sampai pinjaman online ini biasanya orang-orang yang nekat. Sudah kepepet. Tetapi usahakan jangan sampai kepepet. Buat perhitungan dan pertimbangan
sebelum Anda membelanjakan uang, sebelum Anda mengambil satu keputusan. Oke, saya kira cukup itu yang saya bisa jawab. Terus terang saya sedih dan agak marah. Kamu tidak boleh pinjam-pinjam uang begini sampai kamu tidak bisa mengembalikan. Ya, oke. Tuhan memberkati.